Saya kurang tahu melakukan cara pengucapan ritualnya seperti apa dan yang bikin saya percaya itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita teman-teman di channel RNF RNF Universe. Oke, kali ini kita akan tetap di sesi podcast mistis. Nah, tapi di sini ada yang berbeda teman-teman. Biasanya kita akan bertiga. Kali ini kita berdua saja dengan Mas Istan dan saya Farid. Kali ini kita akan membahas tema yang sedikit ringan ya Mas ya, ringan lah. Maksudnya nggak kayak kemarin yang kesurupan terus. Intinya lebih kalem. Iya, lebih kalem. Calm. Apa kira-kira Mas? Kita akan bahas apa kira-kira? Iya, kali ini mungkin kita akan bahas pusaka, teman-teman. Pusaka. Apa yang terjadi di pikiran kalian tentang pusaka? Mungkin ya something lah. Mungkin kalau teman-teman belajar tentang sejarah mungkin tahu lah pusaka. Apa itu pusaka ya? Kali ini kita akan mulai lah ya. Mungkin Mas Istan bisa menjabarkan lah ya. Kira-kira pusaka itu apa sih? Kalau dari pengetahuan saya, pusaka itu merupakan benda warisan dari orang-orang terdahulu, orang-orang yang sudah meninggal. Itu kan. Jadi benda ini diwariskan kepada orang-orang yang masih hidup. Gitu. Intinya warisan dari orang-orang terdahulu. Seperti nenek moyang lah ya. Betul. Nenek moyang kita, terutama di Jawa lah ya. Di Jawa. Saya di Jawa. Teman kan apa? Di Indonesia ini kan cukup kaya teman-teman. Pusaka itu banyak sekali modelnya, kayak keris ya Mas ya. Keris, batu aki, itu kan. Terus apa lagi? Jimat dan lain-lain ya. Banyak itu juga. Ya banyak lah ya. Intinya banyak lah. Dan itu cara mendapatkannya itu juga bermacam-macam teman-teman ya. Ada yang emang turun temurun dan ada yang mendapatkannya itu melalui ritual-ritual tertentu yang istilahnya itu sedikit ada perjanjian dan itu. Ya intinya begitulah. Iya. Kali ini kita akan mungkin membahas keris dulu lah ya mungkin ya, yang istilahnya lebih populer lah Mas ya. Ya kalau di kalangan Jawa sendiri keris itu memang begitu populer lah. Populer sekali lah ya. Mungkin kadang di acara-acara nikah adat Jawa, terus di acara-acara apalagi kayak sunat atau apa itu mesti ada keris di baju adatnya. Kalau memang prosesinya prosesi Jawa, adat Jawa, tentunya keris itu nggak bisa jauh dari adat. Kayak lekat sekali lah ya. Lekat. Karena memang itu adat alami dari Jawa sendiri. Ya kan biasanya teman-teman juga lihat lah kalau misalkan di pernikahan ada yang keris di belakang ini, taruh di belakang dan macam-macamnya lah ya. Betul sekali teman-teman. Ya Mas Istan ini kebetulan dia juga punya teman-teman masalah tentang keris. Ya intinya benda pusaka berupa keris. Keris ya. Ya keris. Mas Istan bisa sharing nggak tentang apa yang Mas Istan dapatkan kerisnya itu dari mana? Maksudnya proses yang seperti yang saya sebutkan di pertama tadi kan ada dari proses ritual ataukah emang dari turun-temurun seperti yang diucapkan tadi atau gimana Mas? Kira-kira. Pertama sih pengalaman dulu saya dapat keris itu dulu tuh dari turun temurun. Turun temurun itu dari kakek buyut saya. Kakek buyut. Jadi ceritanya tuh gini Mas. Awalnya itu saya itu posisi masih anak kecil, masih sekolah dasar waktu itu. Pada saat itu saya menetap di satu desa cukup lama, 5-6 bulan. Itu dia kebanyakan seperti anak-anak kecil ya. Di sana itu di desa itu bermain, ya pulang ya dan sebagainya. Itu di mana Mas? Di desa di Madura. Pulau Madura ya guys ya. Ya bisa kita tahu kalau Pulau Madura kan masih termasuk wilayah Jawa. Wilayah Jawa tentunya. Masih wilayah Jawa. Jadi pada suatu waktu pada saat saya pulang ke rumah di sana itu saya dapati di kamar kakek saya. Biasanya kan kayak digantung-gantung di tembok. Ya, tentunya. Betul banget. Itu dulu saya masih tanya karena wajar lah anak kecil gitu kan. Anak kecil masih kepo-kepo lah. Wajar. Masih pengen tahu apa itu. Itu saya tanya, kayak itu apa ya kok bagus gitu loh. Misalnya dulu tuh saya suka banget sama benda-benda yang sedikit unik. Otentik. Ya, unik, otentik teman. Itu saya suka banget tuh. Emang dari kecil suka gitu? Ya, suka. Intinya suka lah. Intinya tanpa dikasih tahu ya, tanpa ada yang memancing terlebih dahulu itu sudah suka ya. Betul. Alami sekali. Berarti maksudnya. Itu saya tanya, itu apa kayak itu keris gitu.
oh bagus kayak ya itu dari mana kayak gitu kakek dapatnya beli atau apa. Dulu kan istilah beli itu tahu kan, waktu SD dulu kan beli. Oh enggak, ini kakek dapat dari ayah kakek gitu loh, dikasihkan ke kakek, saya taruh di kamar kakek begitu gitu. Dan ternyata setelah kakek meninggal itu keris itu diwariskan ke ayah gitu loh, dikasihkan lah. Langsung diturunkan, maksudnya kayak ketika diturunkan itu ada kayak pesan-pesan khusus, maksudnya cara menjaganya atau kayak emang sudah dikasihkan gitu aja gimana? Kalau dari pesan-pesannya sih saya kurang tahu. Intinya setelah kayak mungkin ada, cuman itu antara pihak kakek sama ayahku gitu loh. Yang hanya yang tahu. Yang hanya yang tahu itu. Soalnya saya dulu kan masih kecil gitu. Jadi nggak tahu soal itu. Tapi memang saat itu saya tahu diwariskan ke ayah saya dan itu pada saat pindah ke Surabaya. Itu keris itu ada di Surabaya gitu loh. Oh ini keris kakek gitu. Ya mungkin dulu pandangan saya itu cuman sebagai kenang-kenangan kakek terhadap ayah atau apa begitu. Masih belum sampai ke yang jauh-jauh lah ya. Enggak. Setahu saya itu, soalnya dulu pandangan saya masih kecil seperti itu. Tapi keris itu kira-kira ada hitungannya apa kayak perbedaannya? Maksudnya kan jenisnya kan banyak ya. Oh iya banyak. Kan ada yang sedikit kecil, terus ada yang panjang, ada yang kayak gitu. Itu kira-kira gimana maksudnya? Oh, kalau soal bentuk daripada keris, dulu itu waktu jadi gini Mas, dulu itu waktu dikasihkan ke ayah, ini soal turun temurun dulu ya, keris itu ya. Jadi soal turun temurun itu setelah dikasih ke ayah, itu nggak lama kemudian itu pindah ke kakak saya, begitu. Langsung diturunkan ke kakak? Iya, ke kakak saya betul. Tapi pada saat itu saya juga masih kecil, SMP kelas 1 lah kalau nggak salah. Kelas 1. Terus nggak lama kemudian itu setelah saya beranjak ke sekolah menengah atas atau kejuruan, itu SMK SMK itu dipindahkan ke saya gitu. Ini titip ya, tolong dijaga aja. Ini warisan juga dari kakek, tolong kamu jaga yang baik. Tapi pada saat kembali ke Madura itu keris dibawa. Pada waktu itu di Madura itu saya sama ayah saya sama kakak saya itu renovasi rumah, gitu loh. Renovasi rumah, diperbaiki rumahnya. Keris itu ditaruh di situ, dibawa. Tapi pada saat setelah renovasi itu hilang gitu loh. Sempat hilang keris itu. Sempat hilang. Terus setelah renovasi selesai. Tiba-tiba hilang. Iya hilang. Itu infonya itu waktu masih dipegang kakak saya loh ya. Masih dipegang kakak saya, bukan belum diakad ke bukan ya, belum ke aku, intinya ke kakak saya. Tiba-tiba hilang. Iya, itu infonya saya. Loh, kerisnya di mana ya? Loh, bukan kamu yang megang. Iya, tadi itu di sini. Ya mungkin saja ya. Mungkin saja itu entah tertumpuk barang-barang yang lain mungkin atau apa hilang. Mungkin kesingsal ya. Kalau istilah Jawa kesingsal kayak hilang tapi ya gimana jelasnya? Ya pokoknya kita kesingsal lah gitu. Iya, kesingsal kalau kesingsal ya. Terus setelah renovasi pembangunan di Madura itu selesai, pulang ke Surabaya itu juga masih hilang. Terus di suatu waktu juga ayah saya itu kembali ke Madura untuk membuat sumur di sebelah rumah. Oh iya. Itu buat sumurnya nggak lama kok, nggak lama. Sumur. Terus itu kayak rumah-rumah lama gitu ya, maksudnya rumah peninggalan kakek. Iya juga, itu kan dibangun merata gitu, dibangun merata. Cuman pada waktu itu ayah pulang ke rumah mau buat sumur karena di saya susah banget air. Ya di desa kayak gitu memang susah. Akhirnya kalau ambil air pun sebenarnya ada di sumur sebelah, cuman juga kosong gitu. Ini daripada repot-repot mesti ya udah nanti kalau musim hujan kita tampung airnya jadi buat sumur gitu loh. Tuh. Cuman pada waktu setelah ayah kembali buat sumur selesai, keris itu kembali kerisnya kembali itu dalam artian ya tiba-tiba muncul. Iya tiba-tiba ada. Itu kata ayah saya. Kerisnya ya, jadi pada waktu ini kok ada di sini, mungkin pemikiran kakak mungkin tertimbun atau apa gitu. Oh ya udah alhamdulillah kembali gitu. Jadi intinya kembali alhamdulillah, itu kenang-kenangan dari kakek itu masih ada gitu loh, mesti harus dijaga. Sebenarnya wasiat dari kakek itu nggak hanya keris, juga rumah gitu loh. Jadi bagus rumah itu ya, nanti kalau anak cucu kita mungkin
satu di sini satu di sana. Jadi rumah Madura Inovasi diperbaiki, nanti kembalinya dibayar kumpul bar. Iya. Intinya gitu untuk mengenang keluarga. Cuman kok cukup aneh. Iya, mungkin kok. Ya itu saya sempat shock juga dan kaget juga loh. Kok tiba-tiba ada. Ya mungkin soalnya itu salah satu peninggalan kakek saya gitu loh. Dulu itu ada Mas 4 intinya banyak lah 4 atau 5 atau lupa gue. Iya, cuman itu keris itu dibagikan ke kerabat-kerabat yang lain, kerabat-kerabat kakek yang lain, entah teman atau saudara atau sahabat. Cuman, itu ada yang minta. Oh, berarti mungkin dibagikannya itu di satu keluarga gitu ya. Ada yang di keluarga, ada yang di teman, ada yang di sahabat. Dulu ceritanya begitu. Gitu ya. Ditinggalin satu untuk keluarga. Gitu. Setahu saya gitu. Kalau untuk pusaka yang diberikan kakek ini merupakan pusaka yang turun temurun. Berarti dari kesimpulannya di Mas Istan tadi yang punya kerisnya yang dia dapatkan tuh caranya dari turun temurun seperti tentunya. Definisi pusaka pada umumnya ya teman-teman ya. Jadi diturun temurun dari kakek-kakek. Betul sekali. Terus kalau misalkan biasanya kan ada Mas ya kayak keris itu yang kata orang itu ada isinya, ada kodamnya. Itu gimana? Mas Istan mungkin bisa tahu apa mungkin ada sedikit informasi mengenai itu apa kayak gimana? Kalau orang dulu itu bilangnya ya kebanyakan orang dulu itu nurut-nurut gitu loh. Iya. Ya betul kan. Orang dulu itu nurut ya, bukan saya mendefinisikan orang sekarang nggak nurut dong, enggak kan. Tentu ada. Cuman kalau orang dulu itu nurutnya lebih erat lah. Kalau bilang tolong jaga ini, dijaga beneran, ya. Amanah rumah ya. Termasuk benda yang sampai saat ini berada di saya. Iya. Rumah. Jadi itu feel-nya itu masih kerasa. Oke, di budaya atau adat di Indonesia kan pasti ada istilah mudik. Jadi kalau setiap tahun tuh mudik, keluarga kita kumpul bareng gitu loh. Jadi tujuannya itu mungkin. Ada tujuan tertentu yang menurut saya itu baik gitu loh. Mesti dijaga. Tapi kalau dari kakek sendiri atau ayah sendiri atau kakak saya sendiri, mungkin kalau untuk hal-hal yang lain mungkin saya rasa tidak ada. Intinya dijaga, tolong dijaga aja deh. Ini dari kakek gitu. Intinya cuman sekedar pusaka biasa ya. Tapi kan itu kan ada ya, maksudnya kayak yang ada. Yang isinya ada. Intinya kan pusaka memang benda-benda zaman dahulu. Ya mungkin orang-orang zaman dahulu mungkin mempunyai beberapa kelebihan tertentu. Ya mungkin itu dijaga, mungkin ya gak jauh dari beberapa keturunan kerajaan dan sebagainya begitu. Mungkin itu yang ada kayak itu isinya dan lain-lain itu mungkin yang kemungkinan dari proses penarikan mungkin ya. Bisa jadi Mas, bisa jadi. Kalau Mas Istan kan ini kan dia turun temurun, jadi hanya sekedar mungkin hanya sekali. Kayak sebuah pusaka kenangan lah dari kakeknya. Itu cuman kenangan dari kakek benda pusaka yang secara fiksi turun temurun dari kakek sampai ke saya, sampai ke Mas Istan. Betul. Sampai sekarang pun ada di saya juga. Boleh saya tunjukkan nggak? Oh iya boleh. Kerisnya ya? Iya, kerisnya. Oke. Betul sekali. Ya Mas Istan membawa kerisnya ya teman-teman. Ini keris ini juga bentuknya sudah kelihatan tua banget. Iya. Ini feel dari kakek saya juga. Ini kayak dari Kuningan ya Mas? Boleh lihat dulu Mas ya? Boleh. Kalau ini kakek saya sebenarnya simpel sih. Kalau pembuatan keris sendiri itu biasanya tuh dari logam besi atau logam apa satunya saya lupa. Iya. Kalau info dari kakek saya ini dari logam besi. Dari logam besi. Ini dia kerisnya. Ini biasanya saya lihat cuman di gambar. Sekarang saya bisa lihat secara saya suka banget karena saya suka sejarah juga, saya suka adat juga. Mungkin ini salah satu adat senjata daripada orang-orang Jawa. Jadi saya suka yang mungkin ini nggak hanya saya simpan tapi juga saya jaga juga. Iya. Gitu. Saya. Setidaknya itu tidak lupa akan adat lah ya, kekayaan dari Indonesia. Iya. Betul. Keren sih, keren nih. Di sini ada ukiran-ukirannya teman-teman. Ya, ada ukiran. Ya mungkin teman-teman nggak bisa lihat secara spesifik, tapi keren. Ya kayak gitu. Ya sip. Cukup ya. Cukup. Nah, bismillah. Ya mungkin teman-teman di rumah ya juga punya ya kayak gini-gini. Mungkin teman-teman ya istilahnya juga
isinya sama kayak Mas Istan yang dapat dari kakek atau dapat dari yang lain ya. Ya mungkin kalau orang Jawa sih kebanyakan ada, cuman mungkin dapatnya itu dengan cara yang berbeda-beda. Seperti yang saya ucapkan tadi di awal. Ya bisa jadi beli, bisa juga dari dikasih kerabat, saudara seperti kakek saya dulu ngasih itu bisa. Karena orang dulu tuh suka banget buat atau dia memang mencari sendiri. Dia mencari sendiri juga bisa, Bro. Oh, ada loh, Mas. Ya? Ada loh. Iya, emang ada. Ada. Sebentar. Saya tuh punya cerita gini, Mas. Ya? Sebenarnya kan di Jawa kalau kita bicara soal sejarah dulu ya. Sejarah itu di Jawa, Sunda dan Jawa tentunya itu ada cerita tentang pewayangan. Pewayangan betul. Jadi di story atau cerita dari pewayangan Sunda dan Jawa sendiri itu ada cerita pewayangan Punakawan. Oh ya, itu emang sangat terkenal. Yang tokohnya itu ada Semar, Gareng, Petro dan Bagong gitu. Dan di tokoh pewayangan Punakawan itu sendiri yang paling terkenal itu Semar karena sifat karena sifat dan perilaku yang lebih daripada pemeran yang lain. Karakter yang lain. Petro, Gareng dan Bagong. Semar ini di dalam pewayangan Punakawan tentunya di Sunda dan di Jawa ini dikenal karena karakternya yang sangat bijaksana dan sakti juga. Nah, ini menarik. Tapi jangan bahas itu dulu. Ini bahas sejarahnya dulu teman-teman. Sebagai edukasi juga. Pengantar lah teman-teman ya, supaya kita sebagai generasi milenial juga perlu tahu lah mengenai sejarah pewayangan atau sejarah yang ada di Indonesia ini. Ya betul. Kalau kalian dari Sumatera ya mungkin ada sejarah-sejarah sendiri. Kalau dari mungkin Kalimantan. Kalau ini mungkin sudah terkenal di kalangan teman-teman di Jawa ya. Kalau misalkan teman-teman Sumatera dan Kalimantan atau pulau lain kan ini bisa jadi edukasi juga kayak gitu kan. Ya betul. Kita juga gak melupakan nilai-nilai edukasinya juga. Tentu itu sangat penting. Saya dulu juga suka banget sejarah. Jadi saya lanjut ya. Ya. Silakan. Karakter yang bernama Semar ini memiliki nilai yang sangat lebih daripada tokoh-tokoh atau karakter-karakter yang paling menonjol lah ya, yang lebih menonjol. Ya, dari sifatnya juga itu sangat bijaksana banget Semar ini. Karena di tokoh pewayangan Punakawan itu diceritakan tuh Semar itu sebagai pengasuh sekaligus penasehat para kesatria-kesatria dulu. Di ceritanya itu. Makanya Semar ini sangat dikagumi atau disegani juga. Begitu teman-teman. Itu sangat menarik. Ini saya tarik dulu Pak. Oh, monggo Mas, silakan. Biar gas. Iya. Ya, tadi gini terus ya guys. Capek juga lah. Oke, boleh tarik dulu Mas. Jadi itu sih Mas. Itu sedikit pengantarnya ya teman-teman, kalau misalkan si karakter Semar itu memiliki kemampuan yang luar biasa lebih terutama di sikap dan sifat. Iya. Yang lebih menonjol. Kembali ke pertanyaan Mas Farid tadi, itu kan tentang seberapa keris tadi. Ukurannya, jenisnya, bentuk atau jenisnya. Bentuk dan jenisnya ya. Jadi dulu itu terkait juga sama yang dibahas kita sebelumnya itu. Yang tentang entah itu didapat dari turun temurun atau didapat dari sesuatu yang tertentu gitu. Saya tuh punya histori atau cerita Mas ya. Iya. Saya tuh dapat sebuah pusaka. Jadi gak hanya ini. Oh, berarti Mas Istan nggak cuman bawa keris? Iya, tentunya. Oke. Ada dong. Menarik teman-teman. Jadi ini cara dapatnya nih beda dari yang ini. Ini dari tumbuh. Ada lagi ya cara yang lain untuk mendapatkan gitu loh. Ada berapa Mas? Ada satu lagi. Selain ini. Iya. Mungkin saya akan tunjukkan juga ke teman-teman. Stay tune teman-teman, kalian jangan itu dulu ya. Ini cukup menarik karena ada pusaka lain gitu. Ya, pusaka lain juga. Dan ini nggak jauh juga dari cerita tadi tentang sikap sifat dari Semar begitu. Oke. Jadi cerita ini real ceritanya. Real sangat yang benar-benar nyata. Benar-benar Mas Istan alami. Ya, nyata. Jadi begini, saya
itu sempat nggak percaya dulu tentang gimana sih cara dapatnya ini dan sebagainya. Intinya sesuatu yang terkait tentang itulah. Ya, sepertinya kayak yang biasanya dilakukan oleh kayak orang-orang tertentu yang terkenal kayak Kiprana, dia melakukan penarikan pusaka, begitu. Itu kan biasanya ada kayak yang batu aki, betul yang sekali. keris dan lain-lain, itu kan banyak Mas Yan. Mungkin Mas Yan ini dapat kayak gitu juga. Iya, betul sekali. Tapi gitu. Ini yang melakukan bukan saya. Oh. Jadi gini ceritanya. Jadi nggak jauh beberapa bulan sebelumnya sih Mas. Iya. Jadi itu salah satu teman saya, nggak mau disebutkan namanya tentunya. Dia itu dapat pusaka dari penarikan. Tapi saya itu awalnya nggak percaya. Jadi pusaka ini berupa, dia bilangnya keris Semar Mesem. Semar Mesem. Tapi beberapa hari setelah dia dapat, dia itu kembali ke Surabaya. Dia itu pulang ke desanya, dia kembali ke Surabaya, itu nunjukkan ke saya gitu. Aku dapat ini, nanti aku titip ya, lagi-lagi titip. Lagi-lagi titip, tolong kamu jaga ini. Ini apa gitu? Ini keris Semar Mesem. Itu bentuknya sangat unik sekali, Man. Oh ya? Sebentar, tahan dulu. Iya, siap. Itu saya lihat, ini namanya apa? Keris Semar Mesem. Tapi memang bentuknya itu bentuk semar. Kayak yang bentuk mirip yang di pewayangan itu. Iya, mirip banget. Gambaran aslinya. Iya, mirip banget tokoh dan karakter Semar. Menarik sekali ya. Gitu. Ini kan namanya Semar Mesem kan. Saya lihat memang mirip Semar, tapi juga mesemnya. Saya yang mesem. Iya, boleh. Bercanda. Ya, itu bercanda guys. Bercanda teman-teman. Aku gitu ya. Biar enggak tegang gitu loh ya, santai. Ini tuh jadi sangat unik sekali. Dan kata teman saya, ini keris Semar Mesem ini salah satu benda pusaka juga di zaman dahulu. Jadi keris Semar Mesem ini biasa digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu. Sebentar. Setelah saya searching dan menggali informasi juga dari orang yang ngasihkan ini ke saya dan orang-orang yang lain. Ternyata Semar Mesem itu punya kegunaan untuk mendapatkan cinta kasih daripada seorang wanita. Itu dia. Ini senjata buat F-boy. F-boy coba. Iya, F-boy, Bos. Iya. F-boy teman-teman. Nanti gitu, iya. Tuh. Ya, kalian tebak sendiri. Jadi itu. Iya. Sama-sama. Oke. Jadi saya waktu itu langsung apa iya gitu loh. Oh, berarti itu bentuknya kecil Bang, boleh saya tunjukkan? Ini saya bawa kebetulan. Ya, itu emang yang kita tunggu-tunggu dari Mas tadi. Boleh pegang. Oke, siap. Jadi ini saya kalungkan biar gak repot. Iya. Oh. Oke. Bisa diperhatikan. Sebentar. Ya nanti saya lihat dulu, guys. Tunggu. Gantian. Lihat bentuk corak. Anjir. Ya mirip sekali ya. Mirip Semar. Ini sengaja saya buat kalung. Biar nanti kalau saya pegang gini takut hilang atau apa. Itu Masnya manfaatkan itu ya? Bukan. Sebentar Anda. Oh iya. Sebentar Mas ya. Oke. Saya tunjukkan ke teman-teman juga ya. Iya. Oke. Mungkin teman-teman pengen lihat lah ya. Biar gampang dilepas aja, Mas. Oke, boleh. Iya. Saya juga lupa, Mas. Iya. Bismillah. Nah. Ya, ini teman-teman yang ya sudah kelihatan kan? Oke, ya kayak gitu. Itu benar-benar bentuk sesuai dengan karakter Semar ya, teman-teman. Iya, betul sekali. Cukup ya? Cukup. Udah. Boleh saya pasang dulu? Iya. Yang aman? Oke. Enggak lah. Ya biar gak itulah, gak belibet teman-teman ya, biar simple. Silakan dikalungkan lagi lah ya. Bismillah. Oke, ada loh ya yang kecil kayak gitu, ada loh. Aku baru tahu, Mbak. Jadi sebenarnya gini, saya lanjutkan ceritanya. Itu nyambung tadi sama pertanyaannya Mas Farid tadi. Bentuknya keris itu macam-macam ya. Gitu itu ini salah satu bukti juga. Aku pernah dengar sih istilah Semar Mesem, istilah lain-lain keris, cuman aku baru tahu kalau bentuknya yang Semar Mesem itu sekecil ini. Istilah Semar Mesem itu lebih terkenalnya setelah ada lagu. Apa tuh? Apa salah dan dosaku? Ya kan? Iya.
sama apa? Jaran goyang, semar mesem. Tapi kalau jaran goyang sendiri itu ada, tapi saya kurang tahu bentuknya. Jaran goyang. Kuda goyang. Jurus yang kan ku berikan. Ya. Jaran goyang. Teman-teman tahu sendiri loh lagunya seperti apa. Iya. Jadi itu sih Mas. Terus dia ngasih informasi tentang kegunaan dan manfaatnya. Tapi saya sarankan teman-teman kalau memang teman-teman punya, tapi gini dulu sebenarnya itu saya tuh awalnya nggak percaya. Iya. Awalnya nggak percaya, tapi setelah beberapa waktu itu mungkin saya dapat feel untuk bisa merasakan ini, gitu loh. Apa kemampuannya? Ya, intinya kelebihan yang dimiliki. Apa? Masisten itu yang sama temannya tadi itu kayak apa ya? Pembuktiannya itu dikasih tunjuk kayak cara ngambilnya gimana, apa gimana? Oh, jadi gini, dia itu memang melakukan beberapa apa sih istilahnya itu? Intinya dalam aji-aji lah, intinya menggunakan aji-aji untuk mendapatkan itu semua. Ritual lah itu teman-teman. Ritual, beberapa ritual. Dan mungkin saya tahu tentang caranya, tapi saya tidak tahu tentang cara melakukan. Stepnya tahu, melakukannya tidak tahu saya. Itu mungkin teman saya yang tahu. Mungkin dia ngasihkan ke saya ini, mungkin dia sudah punya beberapa. Iya, mungkin hanya sekedar. Jadi nggak hanya berbagi. Saya, teman-teman tuh juga temanku itu juga suka gitu loh. Iya, suka. Tapi himbauan juga teman-teman yang misal teman-teman punya ini tuh digunakan secara yang positif. Iya. Contoh yang positif mungkin ini kan nggak hanya itu, ini juga kan memperbagus aura kita gitu loh. Gitu. Kalau orang yang percaya. Iya. Tapi percaya enggaknya itu tergantung teman-teman juga gitu. Jadi ini salah satu fungsi atau kegunaannya seperti itu. Aura kita jadi lebih baik kalau kita selama bisa menjaganya. Bikin orang yang lihat tuh mesem-mesem. Sabar. Iya, ya mungkin itu Mas. Iya, makanya kan auranya kan bagus. Jadi orang-orang yang lihat itu kayak seneng, kayak sumringah. Makanya itu namanya semar mesem. Iya, semar mesem. Jadi bawahnya mesem. Mesem gitu. Ya, mungkin. boleh. Aku minum dulu ya. Iya, boleh. Saya juga haus, Mas. Instan. Wah, parah. Santai dulu teman-temannya. Bismillah. Biar nggak kering guys. Ini lumayan. Dan nggak luput dari mistis juga Mas. Itu gini. Jadi itu saya dapat ini. Itu kebetulan nggak ada tutupnya. Maksudnya nggak? Kayak gini. Tutup ini. Iya, tutup ini. Sorry ya. Iya. Ini kalau diibaratkan saya tuh cuma dapat bismillah. Dalemannya toh. Saya cuma dapat ininya aja. Kerisnya aja. Ininya saya nggak dapat. Gitu loh. Tapi emang ada ya? Ada. Dia ini ada kayak tutupnya gini. Ada juga tutupnya. Dan dia juga yang dapat. Kenapa aku nggak diberikan semuanya? Itu bertahap katanya. Gitu. Jadi bertahap. Dua benda ada fungsinya masing-masing. Kalau dari fungsinya ada kesinambungannya apa gimana? Ya mungkin kalau saya berpikirannya seperti itu. Jadi mungkin saja atau mungkin ritualnya mungkin bertahap, saya kurang tahu. Saya tahu cara ritualnya, saya juga dikasih tahu dia. Tapi saya belum dikasih tahu caranya, tapi nggak juga harus bisa melakukan karena itu memang tertentu gitu loh. Iya. Tertentu. Maksudnya perlu apa ya, kayak ilmu yang cukup lah ya. Mungkin pengetahuan yang mungkin penguasaan ini, pengalamannya ya. Pengalaman juga. Kan nggak semua orang bisa dikasih kelebihan tentang hal-hal yang seperti itu. Iya, kan nggak semuanya bisa jadi IndiHome ya. Indigo dong. Indigo ya. Indigo. Anda ngejokes Anda. Iya, biar Bali gak tegas. Kita akan bahas lagi. Tenang guys, tenang. Sampai mana tadi lupa saya. Iya, yang sampai itu apa? Stepnya. Jadi gini. Ini itu ada tutupnya. Ya. Dan teman saya juga yang dapat itu. Mas Istan pernah tahu? Pernah tahu karena dikasih ke saya juga. Cuman nggak tutupnya.
Oh iya. Dikasih ke saya waktu itu. Cuman dia kembali lagi, dia minta hanya tutupnya aja. Oh, langsung diminta lagi. Gitu. Jadi gini, awalnya saya tuh nggak percaya karena oke dapat barang ini. Setelah itu dapat tutupnya. Saya pikir ini settingan. Saya pikir. Tapi setelah itu kok nggak langsung sama tutupnya gitu loh. Iya. Pikiran saya waktu itu kok nggak langsung saya dapat sama tutupnya. Iya. Jadi mungkin teman-teman saya itu membuat gimana saya agar bisa percaya. Iya. Jadi di suatu tempat di mana. Iya. Jadi waktu itu dia sudah dapat tutupnya saya sudah tahu. Jadi tutupnya itu dibuang. Why? Ya mungkin itu cara teman saya supaya saya percaya. Jadi tutup saya dibuang, teman saya tuh ambil sebuah mangkok. Mangkok biasa, nggak ada tulisannya. Mangkok biasa, bener-bener kosong. Terus itu ada bunga apa saya kurang tahu. Yang mungkin kantil atau apa ya mungkin. Soalnya warnanya itu putih. Bunga warna putih. Sama beberapa minyak. Kemudian dia juga yang melakukan minyak wangi. Iya, minyak wangi betul. Mungkin dia juga yang melakukan ritualnya. Semar itu tadi ditaruh di atasnya bunga tadi. Lalu semar ini. Iya. Ini ya, tutupnya nggak ada. Maksudnya cuman ininya doang yang ditaruh di atas mangkoknya. Kemudian ditutup lagi sama bukan mangkok sih istilahnya, seperti piring tapi tipis. Tipis. Sebagai penutup di atasnya. Ya, ditutup gini. Saya kurang tahu melakukan cara pengucapan ritualnya seperti apa, dan yang bikin saya percaya itu tutupnya kembali. Tutupnya kembali. Ketika piring yang tipis tadi dibuka, langsung nutup gini. Tutupnya kembali di sebelah bunga. Maksudnya nggak langsung masuk ke semarnya, tapi di sebelahnya. Di sebelah. Saya itu masih tahu dibuangnya di bawah, dan itu jauh Mas gitu loh. Yang bikin saya percaya itu. Dilempar. Iya, dilempar, betul. Anjay. Itu. Cukup mencengangkan ya guys. Iya, jadi itu yang bikin saya percaya. Oke. Semar mesem. Ya jadi ini yang apa? Kalau ini loh. Ini kan pegangannya teman-teman. Pegangannya. Pegangan seperti ini. Ya, mohon maaf. Kayak ini loh, kayunya lah istilahnya ini yang melengkung ini. Ya ini keris juga ternyata. Aku baru tahu kalau emang semar mesem itu bentuknya kayak keris. Betul. Cuman denger istilahnya, nggak pernah tahu aslinya. Jadi sini saya menekankan lebih kepada fungsinya aja sih. Iya. Fungsinya saya sudah dikasih tahu mengenai informasi-informasi terkait khasiat dan fungsinya. Itu juga kalau susah banget dapat jodoh. Iya. Tentunya hal-hal yang baik ya. Kita kembali ke hal-hal yang baik. Iya. Karena ada beberapa oknum juga yang menggunakan ini tuh dengan cara yang negatif gitu. Dengan cara yang barbar. Ya mungkin ini pesan juga dan edukasi juga dari saya mungkin ke teman-teman gitu. Intinya apa, dalam pembicaraan kita ini kita hanya sharing ya teman-teman, tidak ada maksud lain. Tidak ada maksud lain ingin menunjukkan apa-apa. Kita hanya mengedukasi kalau emang Indonesia itu kaya kalau emang Indonesia itu juga sangat banyak lah ya istilahnya, kayak peninggalan dahulu, terus benda-bendanya yang unik-unik itu banyak. Ini kan juga pusaka kan kebanyakan dari kerajaan-kerajaan dahulu. Iya. Nggak hanya di Jawa gitu loh. Di Sumatera kita tahu kerajaan nomor 1 Islam di Indonesia, Samudra Pasai. Ada Mataram dan ada kerajaan Goa juga. Banyak juga sih. Kalau teman-teman suka dan belajar tentang budaya, teman-teman pasti tahu. Dan itu peninggalannya juga berbeda-beda teman-teman, nggak harus keris, nggak harus batu, itu banyak. Ada peninggalan berupa syair juga. Kalau teman-teman yang mungkin dari agama Islam mungkin tahu tentang riwayat Sunan Kalijaga dan sebagainya, tentang syair lir itu juga peninggalan juga, dan sampai sekarang pun masih dinyanyikan. Begitu. Saya suka banget. Peninggalannya kan banyak ya. Karena maknanya yang cukup seru. Syair ya. Maknanya emang dalam. Makna dari Sunan Kalijaga. Oke. Cukup dalam lah ya bahasan kita hari ini. Ya meskipun sebenarnya ini ringan, nggak terlalu mistis sekali lah ya. Cuman ini juga ada kaitannya dengan itu. Cuman dengan kita memperlihatkan itu tadi, ada semar mesem, keris, kita ingin kembali lagi mengenalkan lah sebuah adat kita biar tidak lupa sebagai generasi yang
kita kan gembar-gembor kita ini generasi milenial, kita pintar, kita dan lain-lain. Mungkin kita itu seolah-olah lupa dengan sejarah atau apapun itu. Sejarah kita. Betul. Dan kita berniat untuk mengingatkan teman-teman kembali bahwa kita itu kaya. Itu intinya. Betul sekali. Ada satu lagi, Mas Farid. Apa, Mas? Saya kembali menuju kepada khasiat dan kegunaan. Iya. Jadi itu saya punya histori atau cerita lagi. Iya. Ini bukan terkait soal ini ya. Iya. Soal pengasihan atau haji itu tidak hanya tergantung pada benda. Tergantung pada haji berupa ucapan. Oh. Berupa ucapan juga. Ucapan. Maksudnya? Ya, jadi gini, waktu itu ya ini teman-teman, saya sekali lagi tidak membosankan untuk mengingatkan teman-teman untuk menggunakan sesuatu yang lebih untuk hal-hal yang lebih positif juga. Iya. Untuk hal-hal yang lebih positif lah. Jadi itu saya punya story waktu itu. Saya melakukan ini untuk karena memang saya suka banget sama orang itu. Iya. Jadi terpaksa saya. Oke. Jadi tahu lah maksudnya. Jadi saya singkat lagi ya. Iya. Jadi saya suka banget sama anak itu. Jadi saya pikir itu kalau saya menggunakan dengan cara normal, mungkin saya akan lebih susah. Jadi pada saat itu saya melakukan hal yang mungkin salah. Nggak mungkin salah untuk penggunaan. Tapi dan bisa jadi benar untuk penggunaan juga, tergantung kita niatnya apa. Tapi pada saat itu niatnya untuk mendapatkan seorang cewek. Oh ya, seperti yang terdengar di masyarakat ya. Jangan begitu Anda. Iya. Ini untuk ya kan memang itu fungsi utama dari itu. Iya, makanya itu saya tekankan sekali lagi teman-teman. Tolong jika teman-teman punya suatu ini ya digunakan dengan cara yang baik gitu loh. Cara baik dan karena bijak. apa? Ini mungkin efeknya yang bisa saya ceritakan ke teman-teman jika untuk hal-hal yang negatif. Iya. Oke, mungkin efeknya setelah saya melakukan itu sangat cepat sekali. Jadi pada saat sore saya melakukan suatu haji. Malamnya itu saya nggak tahu dari mana dia dapat nomor WA saya, dia itu langsung WA saya. Ini gimana ya? Kalau buat para Jonas sih ya bisa, ya cuman ya tidak baik juga jika awalnya Jonas jadi F-boy kan nggak bagus gitu loh guys. Ya makanya itu kan tergantung personnya masing-masing. Gimana cara menggunakan itu dengan baik. Ya intinya yang Mas Isan ceritakan tadi, dia itu mengingatkan dan memberi pelajaran karena dia pernah salah dalam penggunaan. Itu efek bagusnya menurut saya. Dan efek buruknya itu mungkin setelah berjalannya waktu entah mungkin hubungan yang kurang harmonis atau bisa jadi ada kecelakaan yang cukup fatal dalam sebuah hubungan itu tadi, dan akhirnya saya tidak bersama dia. Ya itu sebuah pembelajaran saja lah ya teman-teman ya. Jangan terlalu dianggap itu kan, ini kan isinya kita memberikan sebuah informasi tentang fungsi utamanya dan lain-lain kayak gitu. Untuk penerapan dan lain-lain ya kembali ke person masing-masing. Ya mungkin itu aja teman-teman kalau dan Mas Farid dari saya. Ya kali ini mungkin pembahasannya mungkin sudah cukup lah ya teman-temannya. Ini cukup panjang loh. Kita bahas seru sekali kali ini. Karena kita membahas semar mesem yang bikin kita selalu mesem-mesem kan guys. Selama podcast kita mesem-mesem aja guys dari itu. Mungkin cukup gitu tuh. Ya oke. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perbincangan kita dari awal sampai sekarang. Ya kalau dari perkataan kita ada jeleknya tolong jangan dipakai, dibuang. Kalau mungkin menurut teman-teman ada yang baik silakan digunakan. Dan jangan lupa mengingatkan kalau emang kita ada yang keliru. Silakan kalian pada dasarnya itu memang semua orang bisa berbuat salah, tapi semua orang juga punya kesempatan untuk memperbaiki. That's right, sangat bijak dia. Jangan lupa dong. Jangan lupa dong. Kita selalu lupa. Jangan lupa like, comment dan subscribe. That's right. Tapi jangan lupa loncengnya juga. Ya, biar nggak ketinggalan kita upload video, oke? Betul. Support dari teman-teman sangat juga membantu kita. Kalian komen di bawah, sangat penting. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.